Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di workshop esai ilmiah di batch kedua yang insya Allah bakal ada 6 pertemuan. Dan sebelum itu mungkin ini ya, kayak mungkin perkenalan terlebih dahulu kayak gitu. Pun teman-teman juga mungkin mostly nggak kenal aku kayak gitu, aku siapa sih kayak gitu kok ngisi acara, ngisi kegiatan ini kayak gitu. Dan harapannya sih teman-teman setelah ikut agenda pada malam hari ini bisa dapat banyak dapat insight gitu ya tentang esai. Apalagi aku yakin teman-teman di sini tuh mostly udah ikut-ikut lomba esai gitu nggak sih? Kayak gitu. Oke, aku sebenarnya ada aturan sih untuk setiap workshop eh, yang aku pegang kayak gitu. Jadi, aku sih harapannya teman-teman ini ya, kayak aktif kayak gitu. Ntar kalau sama aku bertanya, teman-teman boleh banget untuk, menimpali kayak menjawab pertanyaan aku, ataupun jika di tengah-tengah materi aku, teman-teman mau bertanya, itu juga boleh banget teman-teman, gitu. Jadi, sabi untuk teman-teman bertanya gitu. Jadi kita, enjoy aja gitu, santai dan, at least kalau teman-teman ada yang bingung, ada concern terkait materi aku, boleh banget untuk di-follow up, gitu. Oke, aku izin untuk share screen materi aku. Oke, jadi pada malam hari ini kita mau ngomongin tentang ini teman-teman, tentang introduction, struktur dan sistematika. Di sini lebih ke ini ya, pengenalan esai ilmiah secara umum kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya udah mahir ikut kompetisi esai dan mungkin materi hari ini agak kurang banyak isinya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman join aja kayak gitu. Semoga, dari materi ini tuh, teman-teman ada kayak semacam ada hal-hal yang ternyata kurang selama ini, itu bisa di-improve, gitu. Oke, jadi kenalin nama aku Izul, lengkapku Muhammad Izul Al-Ma'ruf, mahasiswa prodi Fisika UGM angkatan 2018, udah semester 8 nih, cukup tua. Alhamdulillah di akhir tahun 2020 dianugerahi sebagai Mapres 1 MIPA dan oke, kalau ini agak sedikit promosi ya, promosi IG gitu-gitulah biasa. Kalau teman-teman, mau berkontak itu boleh banget tuh lewat Instagram atau lewat LinkedIn kayak gitu, di @izulhaq. Oke. Jadi, oke, ini yang aku lakuin juga ke teman-teman di batch pertama, yaitu ngebuat pretest kayak gitu. Karena aku tuh pengen tahu juga teman-teman ini udah, kemampuan esainya, kemampuan menulisnya tuh udah pada tahap mana kayak gitu. Nanti bakal aku review kayak gitu. Di sini teman-teman. Jadi teman-teman silahkan untuk membuat suatu tulisan esai kayak gitu, menurut preferensi teman-teman, apapun apapun itu judulnya kayak gitu silahkan. Dengan isinya tuh cuma pendahuluan aja. Jadi bab 1 doang ya, di pendahuluan aja, tapi tetap ada judul esainya apa. Plus dikasih poin-poin apa aja yang akan dibahas di pembahasan, kayak gitu. Jadi nanti cuma mungkin maksimal 2 halaman ya mungkin, kayak judul, kemudian, pendahuluan, kemudian dikasih poin-poin nanti yang akan dibahas di pembahasan, kayak gitu. Dikumpulkan lewat email aku di moch.izulhaq. Eh, at ah, email, .ugm.ac.id kayak gitu. Oke, silahkan teman-teman untuk membuat pretest-nya. Dari sini ada yang ingin ditanyain nggak terkait pretest-nya? Maksimal dikumpulin sampai kapan, Kak? Oh iya, aku lupa. Dikumpulin sebelum kelas minggu depan, yaitu sebelum Sabtu. Jadi, you have 1 week ya untuk kerjain pretest. Menurut aku nggak sulit kok teman-teman, untuk membuat 1 sampai 2 halaman esai di pendahuluan. Dan aku yakin teman-teman juga udah beberapa punya ini ya, udah esai gitu. Boleh kok untuk ngirimin esai yang udah teman-teman buat kayak gitu. Itu boleh banget. Ada lagi yang ingin ditanyain terkait pretest? Aku sih harapannya teman-teman ini ya, ngumpulin semua ya. Jadi, biar aku kasih juga feedback teman-teman itu, sampai mana. Apa ya, sebenarnya aku nggak ngomong kalau aku tuh mampu banget esai, enggak. Tapi di sini, sometimes feedback dari orang lain tuh perlu, kayak gitu. Jadi aku mau ngasih feedback gitu, menurut aku teman-teman ini, miss di mana, kayak gitu. Apa sih yang kurang dan, apakah aku bisa memahami apa yang teman-teman, sampaikan di esai, kayak gitu. Jadi itu sih yang pengen aku tegaskan di pretest-nya. Gitu. Oke, ada yang nanyain nggak?
sebelum kita lanjut? Maaf Kak, itu @mail.ugm. Iya, @mail.ugm. yes. Oke, mungkin ntar ini ya detailnya akan aku kasih juga di grup ya, biar yang teman-teman gak join nanti bisa tahu. Ada berapa sih yang join? Ada 15. Ini kayak udah hampir semua yang join. Oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman? Oke, nggak ada. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Bentar. Oke. Jadi, oh, salah. Pertama aku mau memantik teman-teman dengan pertanyaan ini. Apa sih permasalahan teman-teman ketika nulis esai ilmiah? Oke, ketika nulis esai, terutama esai ilmiah, yang dalam hal ini adalah esai kompetisi kayak gitu. Aku yakin teman-teman ikut kelas ini pun juga ingin mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kayak gitu. Jadi aku ingin tahu terlebih dahulu teman-teman ini apa sih concern ataupun problem ataupun apapun deh terkait esai ilmiah kayak gitu. Boleh banget disampaikan pada sesi kali ini. Jadi biar aku ada gambaran juga teman-teman itu apa sih problemnya dan apa sih yang bisa aku sampaikan, yang aku bisa tegasin di materi aku nantinya gitu. Monggo. Oke, monggo. Armiga, Ami. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Sebelumnya permasalahan yang saya alami sendiri itu karena memang nggak ada pembelajaran yang benar-benar real kayak di kelas ini gitu ya, yang mengenai esai ilmiah. Walaupun beberapa tugas perkuliahan juga ada yang menyangkut-nyangkut esai ilmiah, tapi nggak secara detil gitu, nggak secara gamblang. Pun yang dinilai dosen pun transparansinya kurang dan bentukannya kadang kalau misalnya itu tugas kelompok nggak terlalu ilmiah malahan. Itu sih yang pertama. Terus mungkin karena pembelajarannya kurang, jadi untuk yang bentukan secara aturan bakunya bentuk esai itu gimana, belum terlalu paham. Terus juga kebahasaan yang digunakan sama pembangunan ide masih sangat jauh sih Kak. Begitu. Terima kasih. Oke, thank you. Ami nggak sih namanya panggilnya? Iya Kak. Oke, kamu dari prodi apa BTW kalau boleh tahu? Ilmu keluarga dan konsumen. Oke. Berarti soal Zoom ya? Iya nggak sih? Iya Kak. Oke, thank you atas inputnya. Wah, banyak juga yang raise hand ya. I love this batch anyway. Oke, yang kedua, Fairoza, monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Permasalahan saya yang utama seperti tadi sudah dijelaskan sama Mbak Armi, dan juga saya ingin menambahkan kalau saat saya ingin membahas sebuah dibagi di poin kedua kan setelah pendahuluan itu berarti discussion gitu kan. Ya. Nah, itu di bagian situ seringnya saya sering melebar-lebarkan sebuah informasi begitu. Jadi tidak bisa apa ya, satu poin yang dituju seperti judul yang ingin saya buat seperti itu. Jadi yang itu menurut saya cukup sulit karena agar bisa menjadi ilmiah dan juga padat isinya itu Kak. Oke, thank you Fairoza. Kamu dari prodi apa BTW? Dari hubungan internasional. Oke, dari HI ya. Oke, mostly soal Zoom ya di sini ya. Oke. Semoga relate ya materi yang aku sampaikan nanti, yang walaupun sebenarnya tuh akan aku dari saintek mungkin akan lebih ngena ke orang-orang saintek kayak gitu. But aku harapannya sih juga bisa diterapkan oleh teman-teman soal Zoom kayak gitu. Amin. Oke, oke mungkin ini sih karena aku sebenarnya belum nangkep banget ya gitu apa yang kamu sampaikan terkait ini kamu ketika membahas di pembahasan di bab 2 itu sering melebar gitu kan informasinya yang aku sebenarnya belum kebayang kayak gitu maksudnya melebar itu kayak gimana. Mungkin kamu bisa apa ya kasih contoh esai kamu mungkin nanti bisa biar aku coba baca dan kemudian aku coba untuk feedback kayak gitu bagaimana sih menurut aku kayak gitu apakah memang semelebar itu atau emang itu cuma perspektifmu doang kayak gitu mungkin ya kayak gitu let me know. Oke, thank you ya Fairoza. Oke, yang ketiga Adila, monggo. Malam Kak. Malam.
Aku mau tanya ini tentang problem kan kadang kalau kita ikut lomba pasti dikasih tema ya. Yes. Tema esai gitu itu pasti. Aku kadang suka bingung buat nyatuin sama judul tema of course beda kan. Nah Ya. itu kadang aku sering kecoh sama judul, kadang suka nggak kurang yakin ke temanya. Kan kadang orang juga ini kok judul nggak nyambung sama tema. Kadang kan suka kayak gitu kan. Ya isi talk aja kecoh sama tema atau judul biar bisa nyambung tuh gimana gitu aja. Oke. Terkecoh dengan judul dan tema ya. Oke, thank you Adila. Betul kamu dari prodi apa? Manajemen. Lagi soal Zoom ya. Oke. Dan Iya. seringnya kamu ikut kompetisi gitu ya, kompetisi esai ilmiah gitu ya berarti ya, ceritanya. Oke. Terima kasih Dan Kak. oke, berarti udah berapa kali ikut kompetisi kalau aku boleh tahu? Baru 3 sih. Baru 3. Great, bagus dong, udah 3 kayak gitu. Mantap. Oke, lanjutkan ya. Keep it going. Oke, thank you Adila atas inputnya. Oke, lanjut ya. Ini kayak semua deh aku ingin nanya, soalnya aku juga ingin tahu semua tuh gimana sih problemnya. Oke, lanjut ke Saskia. Halo Saskia. Halo Kak. Oke, nah jadi kalau aku sendiri sebenarnya yang pertama itu dari ide. Aku nggak tahu apakah ide aku ini urgent untuk dipermasalahin di dalam esai ilmiahnya atau enggak gitu loh. Terus yang kedua mentor. Karena aku nggak punya mentor, jadi aku nggak bisa dapat feedback gitu loh. Ini esainya udah bagus atau belum yang aku bikin. Jadi aku nggak pernah berani untuk ikut lomba esai. Terus yang ketiga masalah sumber buat yang kadang aku kebingungan, oh ini mau dicari di mana ya gitu aja sih Kak. Oke, betul kamu dari prodi apa? Ilmu ekonomi. Oh my god. Oh, lagi-lagi soal Zoom ya. Oke, thank you Saskia udah kasih input. Oke, mungkin aku sedikit menjawab ya pertanyaan dari Saskia tadi terkait idenya kurang urgent. Ya itu sih mungkin bisa dengan jam terbang gitu. Ketika kamu sering nulis dan ikut kompetisi, nanti tuh semacam kayak ketahuan gitu loh. Ketika kamu mengajukan ide ini menang atau enggak, ataukah di peringkat mana kayak gitu. Kalau seumpama ternyata ide yang kamu bawa, yang kamu submit ini nggak bagus-bagus amat di rankingnya, yaitu mungkin, nah berarti bisa jadi urgensinya tuh rendah kayak gitu. Nah sebenarnya itu bisa juga diselesaikan atau diatasi dengan ya bener sih kayak nyari mentor gitu, ataupun nyari seseorang yang bisa nge-review esai kamu kayak gitu. Contohnya mungkin cutting kamu, dosen kamu gitu. Ada sih ada tingkat aku yang kayak intens gitu minta bimbingan ke dosen aku yang emang passion banget di kompetisi mahasiswa gitu. Tapi nggak semua dosen kan kayak gitu. Oke sih. Oke, thank you Saskia. Lanjut ke Kuni. Oke, halo Kuni. Ya, malam Kak. Izin Kak. Halo. Sebelumnya permasalahanku sama kayak Saskia. Yang pertama itu ide. Memang ide sih Kak. Soalnya yang paling susah itu menurutku gimana caranya nyari ide untuk ditulis di esai itu. Brainstorming buat nyari idenya itu gimana Kak caranya. Karena kan ide itu kan salah satu poin paling penting yang dinilai dari esai itu sendiri. Dan bagaimana ide itu menjadi kita itu berbeda dari dari peserta-peserta yang lain. Jadi kelihatan menonjol gitu Kak. Gimana cari ide yang seperti itu? Itu yang menurut saya susah Kak. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, thank you Kuni. Kalau aku boleh jawab sebenarnya jam terbang sih. Kayak aku yakin banget kalau kamu sering ngebaca-baca terus ngebaca esai lawan-lawan kamu bakal kebayang, oh harusnya gini, tren esai sekarang tuh kayak gini loh yang dibahas kayak gitu. Ataupun oke, BTW kamu dari prodi apa? Tulis dong. Dari bukan Kak, saintek kok. Oke. Dari kedokteran Kak. Oke, alhamdulillah ada saintek ya. Oke, at least adalah yang agak relate gitu dengan aku di malam hari ini kayak gitu. Aku juga dari saintek kayak gitu. Oke, terkait ide ya, bener sih. Jadi paling urgent gitu.
di batch kemarin aku sempat sharing terkait brainstorming ya, bukan brainstorming, yang lebih lebih bagus kalau diterapin di sebuah kelompok kayak gitu. Lebih ke kayak kalau kamu ikut ikut kompetisi gitu bersama teman-teman kamu itu bakalan lebih enak kalau pakai brainstorming. Kalau sendiri kan agak sulit kalau brainstorming. Oke, ntar aku akan coba jelasin deh brainstorming di pertemuan berapa ya? Mungkin 4 atau pertemuan 5 gitu ya. 4 kayaknya gitu. Oke, thank you Kuni. Oke, yang selanjutnya Rishad. Halo Rishad. Oke Kak, sebelum mohon maaf aku on cam dan mohon maaf juga sih kalau agak telat karena tadi ada sholat dulu. Ya aku mau nanya ini Kak, mungkin kalau masalahku soal esai aku sekarang ini kan banyak kan orang itu maksudnya esai ilmiah. Yes. Tapi waktu aku juga waktu aku juga tanya-tanya ke orang tua kan mereka juga tahu gaya tulisan kayak gimana, dan mereka bilang itu kalau aku itu lebih cenderung itu nulis itu lebih ke gaya opini gitu. Jadi mungkin di esai itu lebih banyak nulis opini aku bagaimana, pendapatku soal X, Y dan sebagainya, dan didukung dengan bukti-bukti ilmiah tertentu, tapi itu malah mengedepankan opini aku sendiri Kak daripada penjelasan rasional dari secara ilmiahnya gitu Kak. Jadi mungkin mau coba ubah gaya esai juga sih biar somehow bisa lebih argumennya lebih rasional, dan kesannya itu emang hasil penelitian ilmiah gitu kan, bukan cuma sekedar aku ngomong sendiri gitu sih Kak, kira-kira gitu. Oke, Richard dari Sozum juga ya? Oh iya Kak, benar Kak. Oke, ketahuan. Oke, itu bakal kejawab kalau kamu submit pretest. Oke, mungkin kamu submit pretest ya. Jadi aku biar tahu juga bahasa kamu itu seperti apa ya sebelumnya. Jadi aku bisa kayak tahu juga bisa nge-track juga ketika nanti sebelum kelas sama setelah kelas nanti seperti apa gitu. Apakah improve atau ternyata sama aja gitu. Oke, let's see gitu ya. Oke, thank you Rishad. Next, terakhir nih Naufal. Halo Naufal. Halo Kak. Oke. Ya, jadi kalau permasalahan aku pribadi sih aku lebih sulit itu Kak. Aku kan masih pemula esai nih Kak. Lebih susah nyari opini ya sih. Opini itu kan, kalau esai itu kan opini yang didasarkan dengan fakta kan. Jadi banyakkan opininya gitu loh dibandingkan fakta. Bedanya sama karya tulis ilmiah kan gitu. Nah aku tuh kebanyakan fakta gitu loh. Kadang agak susah buat ngebuat opininya gitu sih Kak menurutku. Makasih. Oke, thank you Naufal. Dari prodi apa ya? Atau dari klaster apa? Teknik Kak. Siap, saintek. Oke, thank you Naufal. Udah ya, jadi banyak problem-problem yang udah teman-teman sampaikan ke aku kayak gitu, mungkin juga ke teman-teman yang lain, yang semoga mungkin kebanyakan problemnya itu ya seperti itu sih, kayak bingung untuk deliver idenya bagaimana, kemudian terkait yang paling sering tuh tentang ide ya kayak gitu, gimana nyari ide yang bagus, yang outstanding kayak gitu. Oke, disclaimer, di sini materi yang aku sampaikan sebenarnya adalah materi yang aku susun sendiri kayak gitu. Maksudnya based on pengalaman aku teman-teman. Jadi based on my experience, kemudian bisa jadi bisa diterapin oleh teman-teman. Bisa jadi juga enggak gitu. Tapi kalau enggak mungkin teman-teman bisa cross check gitu, bisa kayak diskusi dengan aku. Biasanya boleh banget loh teman-teman untuk PC ataupun untuk diskusi lewat grup gitu, boleh banget untuk sekedar kita brainstorming, teman-teman punya problem apa di esai, ataupun teman-teman ada mungkin selama rentang pertemuan workshop ini teman-teman ada kompetisi, itu juga boleh banget kalau teman-teman mau minta review gitu. It's okay teman-teman. Di sini silakan teman-teman untuk silakan teman-teman memanfaatkan momen ini, memanfaatkan 6 pertemuan ini, berapa sih 3 minggu untuk belajar esai ya gitu. Yang semoga aku bisa membantu teman-teman kayak gitu. Oke, jadi itu. Oke, materi yang ingin aku sampaikan pada malam hari ini sebenarnya lebih ke umum-umum doang sih teman-teman, terutama lebih ke esai ilmiah kompetisi ya, karena jatuhnya aku dari klaster saintek yang tidak ada tugas kayak gitu, yang tugas-tugas yang kayak buat esai gitu. Jadi esainya ya lebih esai kompetisi kayak gitu, esai yang
esai ilmiah kompetisi gitu sih. Dan mungkin bisa jadi yang aku paparin itu relate dengan teman-teman, terutama di Saintek, terutama yang ikut kompetisi, tapi juga semoga ya semoga tetap relate ya, karena basicnya tetap sama sih. Mungkin tentang aplikasinya mungkin agak berbeda gitu. Lebih ke kalau aku di sini lebih ke kompetisi banget gitu. Jadi ya semoga tetap relate. Oke, jadi di sini aku mau ngomongin tentang pengenalan esai ilmiah, ngomongin tentang definisi, apa sih esai ilmiah kayak gitu, terus apa sih kayak kriteria ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan di esai ilmiah. Kemudian alasan kenapa harus menulis esai ilmiah, yang dalam hal ini mengerucut ke kenapa kok harus ikut kompetisi esai ilmiah gitu. Kemudian yang ketiga, karakteristik esai ilmiah, terus struktur penulisan esai ilmiah, dan kesalahan umum ketika nulis esai ilmiah kayak gitu. Ini sangat umum sih, sangat general, dan semoga teman-teman tetap enjoy ya ikut kelas hari ini. Oke, sebelum itu mungkin aku ingin nanya ke teman-teman gitu, teman-teman apa sih itu esai kayak gitu? Ada yang ini nggak mau ngasih pendapatnya nggak tentang esai? Mungkin teman-teman yang udah sering ikut kompetisi atau udah sering dapat tugas esai, boleh banget loh sampaikan esai itu apa. Anyone? Coba deh Kak. Oke. Siapa? Esai Rishad Kak. Oke, Rishad. Oke. Esai itu ya semacam tulisan lah Kak, tulisan yang isinya itu kurang lebih argumen yang kita punya yang ingin kita sampaikan kepada halayak atau orang tertentu gitu, yang dilengkapi ya dengan argumen-argumen yang kira-kira dapat dipertanggungjawabkan secara baik lah gitu Kak. Oke, thank you Richard udah ngasih pendapatnya. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat tentang definisi esai? Gak ada nih. Mau aku tunjuk? Kayak dosen. Dosen aja gue. Oke, mungkin ini teman-teman di ini boleh loh di chat ya gitu kalau ngomongin tentang definisi. Feroza mungkin tadi apa senyum-senyum atau ketawa-ketawa gitu, mungkin mau ngasih pendapatnya tentang esai ilmiah, monggo loh. Bisa. Siap. Gimana? Kalau esai menurut saya itu adalah tulisan yang bersifat personal dari sudut pandang seseorang, tetapi dengan disertai argumen-argumen yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sistematika yang seperti karya ilmiah. Oke, udah berarti ya. Oke, thank you Feroza udah ngasih pendapatnya tentang esai. Hampir sama ya berarti sama yang tadi Richard ya, tentang tulisan opini kita, tapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan ya gitu. Itu poinnya aku tangkap kayak gitu. Oke, jadi di sini aku mau ngasih definisi esai menurut KBBI terlebih dahulu. Di sini tuh kalau teman-teman coba search esai di KBBI gitu, isinya seperti ini teman-teman. Esai itu adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang penulisnya gitu. Jadi yang bisa di-highlight di sini tuh adalah karangan, yaitu karena kita yang nulis, kemudian masalah. Jadi esai itu ada atau esai itu tercipta karena ada suatu masalah yang kita bahas kayak gitu. Jadi nggak mungkin ada kita nulis esai tapi nggak ada masalah yang ingin dibahas kayak gitu. Kayak lebih kan tulis diary ya kalau kita nggak ada masalah yang ingin diselesaikan gitu. Jadi harus ada masalah yang diselesaikan gitu. Entah itu teman-teman ingin mengulik, ingin membahasnya dari segi apa, mungkin jatuhnya teman-teman ngasih solusi, ngasih pendapat, ngasih kayak efektivitas, ngasih pengaruh apa gitu, itu it's okay. Maksudnya itu nggak apa-apa. Banyak sekali bentuk dari isi esai kayak gitu. Yang kalau sekarang di esai kompetisi itu seringnya lebih ke solusi ya. Kalau teman-teman sering ikut lomba-lomba esai gitu, seringnya tuh kayak ada masalah apa solusi kamu tawarkan kayak gitu. Kayak gitu seringnya. Terus di sini secara sepintas karena itu singkat ya teman-teman, esai itu sepertinya ada kayak aturan berapa maksimalnya kata ataupun berapa maksimal halamannya kayak gitu. Kemudian dari sudut pandang penulisnya ya jelas kan karena ini kita yang tulis, tapi tetap harus dapat dipertanggungjawabkan karena ya kita ingin menyampaikan informasi yang valid kayak gitu, bukan
Apalagi ini disampaikan ke umum ya gitu. Kalau semua kita menulis tapi ternyata itu nggak bertanggung jawab, takutnya orang lain tuh percaya, kemudian kita membuat suatu hoax kan, kayak gitu. Oke, terus apa sih esai ilmiah? Esai ilmiah ini tuh lebih ke, kalau aku ngomongin ya, esai ilmiah tuh lebih ke esai kompetisi gitu teman-teman. Esai kompetisi, mungkin teman-teman yang ikut kompetisi itu bakalan sangat relate ya gitu tentang esai ilmiah. Oke, BTW ini ya teman-teman, kalau ngomongku terlalu cepat, mohon untuk di reminder. Karena teman-temanku juga ngomong kalau aku ngomongnya agak nge-rap. Jadi itu problem aku. Jadi mohon banget kalau semua kurang jelas, langsung aja ngomong di chat kayak gitu ataupun raise hand, Kak, terlalu cepet kayak gitu. Boleh banget gitu. Aku sangat menerima saran atau feedback gitu. Oke. Oke, esai ilmiah itu adalah karangan pendek. Oke, ini hampir sama ya dengan definisi di atas. Esai ilmiah itu adalah karangan pendek yang membahas suatu masalah yang terjadi di masyarakat, kemudian dengan tujuan untuk memberikan pandangan atau memberikan pandangan, entah itu dalam bentuk apapun, baik itu solusi, baik itu efektivitas, pengaruh, kebijakan, apapun gitu, tentang intinya memberikan pandangan ya gitu, pandangan kita sebagai umat manusia, sebagai mahasiswa mungkin, sebagai masyarakat ya gitu, dengan sistematis, masuk akal, dan didukung dengan referensi yang valid. Tadi Feroza bilang kalau ada apa ya, kayak aturan-aturan gitu ya, kayak ada sistematikanya gitu, kayak dibuat seperti kayak tulis gitu. Jadi sistematis di sini tuh ada aturannya gitu loh. Jadi nggak kita nulis asal-asalan gitu. Ada aturannya loh, ada strukturnya, ada sistematikanya esai itu. Jadi nggak asal-asalan kita nulis langsung isinya gitu. Nggak seperti itu. Jadi ada aturannya gimana esai itu ditulis. Gitu. Oke, lanjut. Urgensi. Di sini kenapa kok teman-teman ini harus ikut kompetisi ilmiah, terutama esai ilmiah kayak gitu. Yang di sini aku karena sebagai veteran apa ya, lo esai gitu, veteran yang sering ikut lomba esai, aku merasa teman-teman harus banget ikut kompetisi esai, terutama di masa pandemi ini kayak gitu. Karena saat sekarang itu banyak sekali kompetisi-kompetisi kayak gitu. Yang kalau dibandingkan dulu ketika sebelum pandemi itu kalau presentasi harus kayak apa ya, keluar kota gitu, sekarang kan nggak perlu, kita cuma butuh Zoom doang kayak gitu, dan itu sangat-sangat praktis, sangat-sangat lebih mudah kayak gitu dibandingkan dulu kayak gitu yang harus naik kereta, harus transportasi kayak gitu-gitu. Dan sangat dimudahkan lah dengan pandemi. Sometimes bersyukur dengan pandemi, tapi juga kayaknya kita juga udah sangat-sangat ini ya, lelah ya dengan pandemi ini. Oke, yang pertama adalah apa sih audiensinya? Kompetisi kepenulisan itu adalah salah satu kompetisi yang tidak terlalu ribet. Aku mengafirmasinya, karena aku emang jarang ikut kompetisi yang lain ya. Kalau dibandingkan dengan, siapa ya? KTI itu kan adalah temannya esai ya, temannya esai kayak gitu. Dan kalau dibandingkan, KTI itu banyak berlembar-lembar dan juga harus minimal 2 orang gitu. Esai biasanya tuh bisa loh seseorang gitu, individu bisa. Kemudian esai itu cuma biasanya tuh 3 sampai 7 halaman gitu. KTI bisa 20 halaman gitu. Bahkan minimal ada minimumnya, kayak mungkin minimum 10 gitu let's say. Dan itu yang membuat esai ilmiah itu adalah kompetisi kepenulisan yang tidak terlalu ribet gitu. Makanya aku juga seringnya ikut kompetisi ilmiah dibandingkan KTI. Fun fact. Oke, kemudian yang kedua adalah mengasah skill critical thinking. Dan kepenulisan jelas. Karena tentu ya jelas kita di esai ilmiah atau di nulis esai lah secara umumnya itu kita memberikan pandangan, kita nulis, kita memberikan opini kita. Yang ketika kita buat opini, ketika kita menyampaikan opini, aku yakin teman-teman ini tuh sudah sangat berpikir keras untuk apa sih idenya kayak gitu sih. Kayak tadi ada yang bilang, aku tuh bingung Kak di urgensi ide aku. Maksudnya di ide aku tuh apakah urgent banget, apakah ide aku tuh udah tersampaikan dengan baik kayak gitu. Itulah apa ya, bumbu-bumbu yang mana terkait dengan skill critical thinking gitu. Aku yakin teman-teman ketika teman-teman udah sering nulis kompetisi, udah sering ikut kompetisi ilmiah ataupun sering nulis esai, aku yakin banget teman-teman punya skill berpikir kritis yang tinggi gitu. Kemudian secara tidak langsung karena kita nulis, aku yakin juga teman-teman punya skill, punya apa ya, kayak apa sih namanya tuh, kayak ya sense of writing mungkin ya, kayak sense untuk nulis itu tinggi ya gitu. Ataupun review deh. Aku pun sebenarnya bisa dibilang itu kayak
bisa ngomong ke teman-teman sekarang, bisa sharing ke teman-teman yang lain, itu juga karena aku ikut kompetisi ilmiah kayak gitu. Jadi kayak nggak ada, karena aku dari Saintek, aku tidak ada materi tentang esai gitu, nggak ada ya teman-teman. Nggak ada tugas esai juga, jadi ya lebih ke ikut kompetisi. Dan aku learning by doing. Learning by doing itu aku kayak belajar dari kompetisi-kompetisi yang aku ikuti. Gimana cara mereka presentasi, bagaimana sih ide-ide mereka. Dimulai dulu banget lah, aku tahun 2019 tuh ada tuh ide-ide yang kayak aplikasi gitu ya. Kayak dulu tuh marak banget tuh esai isinya aplikasi-aplikasi gitu. Yang dulu tuh aku sempat ikut esai isinya aplikasi. But sekarang aku sudah sangat-sangat tidak mau kayak gitu untuk esai aplikasi, karena aku dari Saintek ketika ditanya tentang aplikasi yang ranahnya kayak apa ya, ya programming gitu, aku tuh sulit untuk menjawabnya. Makanya sekarang aku menyadari gitu, karena menyadari kalau yang aku tulis itu apa ya, kayak janganlah tentang aplikasi kayak gitu. Takutnya aku nggak bisa ngebaca dengan baik kayak gitu. Oke, kayak gitu. Dan aku yakin teman-teman juga bakal nemu ritmenya teman-teman sendiri ketika ikut kompetisi ilmiah kayak gitu. Oke, di sini aku lagi-lagi ini ya, menekankan tentang kompetisi ilmiah ya. Semoga teman-teman yang lain relate juga gitu. Oke, terus esai itu juga salah satu bentuk ekspresi kita terhadap suatu masalah kayak gitu. Let's say kita ada masalah COVID, terutama masalah pendidikan. Apa sih pendapat kamu kayak gitu? Apa sih pendapat pandangan kamu terkait pendidikan saat ini kayak gitu? Apakah saat ini tuh sangat melelahkan? Jelas melelahkan kayak gitu. Terus gimana solusi kamu gitu? Jadi nggak berhenti sampai apa ya? Apa sih permasalahannya gitu? Enggak. Jadi harus ada solusi, harus ada semacam saran gimana sih baiknya pengelolaan pendidikan di Indonesia saat ini, terutama di masa pandemi kayak gitu. Ada satu sisi kontributifnya gitu. Ini ya nyangkut ke yang nomor 4 gitu, terkait kontribusi. Jadi ada nyangkut tentang kontribusinya kayak gitu. Yang walaupun kita nggak tahu apakah kontribusi kita, apakah tulisan kita bakal dibaca gitu. Tapi at least ketika kita masuk tahap presentasi, kemudian kita mempresentasikan esai kita, gagasan kita, aku yakin dosen-dosen yang jadi dosen-dosen ataupun profesor yang menjadi dewan juri itu bakalan tahu gimana ide kita. Kemudian mungkin Widono kalau ternyata di masa depan beliau ingat ide kita, kemudian beliau masuk ke suatu forum gede, suatu forum dengan pemerintah, beliau ngasih pendapat kita, men-share pendapat kita kayak gitu ke mereka, Widono kan. Ya, jadi menurut aku menulis esai itu adalah salah satu bentuk kontribusinya mahasiswa kayak gitu. Yang sebenarnya nggak cuma nulis esai ya, ini lebih ke salah satu. Jadi banyak banget term untuk berkontribusi, dan salah satunya adalah nulis esai. Dan makanya aku sangat-sangat passionate di esai kayak gitu. Yang walaupun sekarang udah agak vakum. Oke, karena TA. Fun fact. Oke, terus jenis-jenis esai. Ini aku sadur teman-teman sebenarnya. Aku sadur dari internet, dari materi-materi yang sedikit relevan. Maksudnya aku coba ngasih semacam informasi juga ke teman-teman gitu. Apa sih jenis-jenis esai, kemudian ya kayak gitu. Jadi esai itu ada banyak termnya. Kayaknya nggak cuma ini doang deh. Ada banyak kayak gitu. Ada esai deskriptif, esai kritik, esai cuklan watak, esai tajuk, esai pribadi gitu. Semoga aku nggak salah ngasih definisinya. Esai deskriptif itu ya lebih karena dari judulnya aja deskriptif. Jadi lebih ke mendeskripsikan, itu mendeskripsikan suatu hal. Oke, mungkin agak berbeda dengan yang aku sampaikan tadi terkait kontribusi tentang ngasih pandangan kayak gitu-gitu. Di esai deskriptif ini tuh mostly tentang gimana sih gaya tulisan gini. Jadi gimana sih pendapat kamu, tapi di sini lebih ke menyampaikannya secara deskriptif kayak gitu. Deskriptif itu lebih ke udah deskripsi aja gitu. Bagian-bagian dari problem itu seperti apa gitu. Kamu mau mendeskripsikannya dengan secara deskriptif. Apa sih ngomong aku? Ya intinya deskripsi gitu, deskriptif. Aku yakin teman-teman dapat ini kan pernah dapat materi di bahasa Inggris deskriptif apa sih? Ada kayak karangan naratif deskriptif kayak gitu. Aku yakin teman-teman dulu dapat kayak gitu waktu SD, SMP, kalau enggak SMA dapat kayak gitu. Dan deskriptif itu ya lebih ke mendeskripsikan suatu hal, kayak bangunan ini seperti ini, seperti itu. Apa kayak lokasinya mungkin, kemudian dibangun tahun berapa, lalili gitu. Jadi all details about
bangunan itu tuh disampaikan kayak gitu. Terus esai kritik secara judul aja udah sangat ketahuan kan, isinya tentang kritik kayak gitu. Lebih ke gimana sih bagaimana sih apa ya, pendapat ini lebih jadi kritik ya, kayak pendapat kamu tentang suatu hal, kemudian kamu juga ngasih opini gitu. Menurut aku ini jelek apa ya, kayak kurang baik nih penerapan pembelajaran daring di Indonesia kayak gitu. Karena sangat-sangat tidak efektif, karena sekarang itu anak-anak tuh sangat-sangat apa ya, sangat-sangat lelah, sangat-sangat bahkan kena mental illnesses gitu mungkin. Jadi kayak banyak sekali problematika di pendidikan saat ini, di pendidikan di daring ini kayak gitu. Jadi teman-teman ngasih ketik teman-teman bagaimana, kemudian juga jangan lupa untuk ngasih sisi kontributifnya. Kemudian esai Cuplikan Watak. Ini esai yang membahas suatu orang. Jadi kayak dia itu membahas sifat-sifat ataupun karakter-karakter dari seseorang. Jadi dari orang lain begitu. Teman-teman menceritakan orang lain dibawa ke bentuk tulisan. Gitu. Kalau saya tajuk itu tuh membahas suatu hal-hal yang sedang happening saat ini kayak gitu. Contohnya sekarang apa ya? Aku nggak lagi update berita, tapi intinya adalah teman-teman nulis suatu hal yang sekarang sedang hype banget, sedang dibicarakan oleh banyak orang, sehingga orang-orang itu bakal relate dengan esai teman-teman kayak gitu. Tadi mungkin ini ya agak relate juga, agak bisa menjawab juga terkait ada yang punya problem di idenya apakah ini udah urgent atau enggak. Jadi bisa jadi teman-teman ini bisa loh memilih problematika yang sekarang sedang happening kayak gitu. Jadi itu sih mungkin salah satu kunci untuk memastikan ide kita itu apakah urgent atau enggak. Kemudian yang kelima adalah esai pribadi. Bedanya kalau esai Cuplikan Watak itu adalah dia mendeskripsikan orang lain, kalau esai pribadi itu adalah esai yang mendeskripsikan diri sendiri. Biasanya esai ini tuh adalah esai kayak motivation letter kayak gitu. Kalau teman-teman ikut kayak beasiswa, bukan ikut daftar beasiswa, ikut seleksi exchange kayak gitu. Sekarang ada ISMA, mungkin beberapa persyaratannya tuh ada semacam esai gitu ya. Kalau esai esai motivation letter kayak gitu. Apa sih motivasi kamu ikut ISMA kayak gitu. Mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman gitu. Dan aku yakin teman-teman di sini ingin ikut ISMA, termasuk aku, yang walaupun aku udah sangat kotak umur semester 8. Jadi nggak bisa ikut ISMA, sedih sekali. Oke itu. Jadi itu adalah itu adalah beberapa dari jenis-jenis esai kayak gitu. Not necessarily important sebenarnya untuk mengetahui ini, tapi yang paling penting adalah teman-teman tahu tentang definisi esai itu seperti apa gitu. Itu yang paling penting kayak gitu. Aku sering menekankan hal itu ke para mahasiswa, kayak aku dosen aja. Kayak ke teman-teman di webinar kayak gitu tentang esai, tentang definisi esai, karena seringkali mereka ini miss kayak bahasa yang di esai itu seperti apa, bahasa di artikel itu seperti apa, karena banyak yang ketukar gitu. Ada ya loh yang nulis esai itu semacam nulis blog gitu, ada banget kayak gitu. Banyak kalimat tanyanya, kemudian bahasanya tuh nggak bahasa yang kurang baku kayak gitu. Oke, kurang baku sih. Kayak lebih ke bahasa spoken, bahasa yang sering kayak lebih ke bahasa ngomong kayak gitu, kayak bahasa caption lah. Ada loh kayak gitu. Yang mungkin dia tuh miss terkait definisi esai itu seperti apa. Makanya aku sering menekankan di awal tentang definisi esai, dan harapannya teman-teman udah pada paham gitu. Lanjut, tentang struktur penulisannya. Ini juga hampir, aku yakin teman-teman udah pada paham tentang ini gitu. Aku lebih ke mengulangi, lebih ke nge-review itu tentang struktur penulisan esai. Yang pertama adalah pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Di pendahuluan itu ada apa aja? Ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, dan ada tesis. Tesis di sini tuh adalah ini teman-teman. Kalau aku bilang tuh spoiler. Jadi ini sepertinya berlaku di esai kompetisi kayak gitu. Yang sering aku lakukan juga kayak gitu. Bentar. Tesis ini semacam apa ya, spoiler gitu. Oke, akan aku coba jelaskan dari awal ya. Jadi dimulai dari latar belakang, jelas karena teman-teman, karena kita nggak mungkin dong langsung nulis
langsung tiba-tiba menyantumkan ide kita seperti apa tanpa ada problem yang kita selesaikan seperti apa. Dan latar belakang itu ditulis dari problematika yang umum ke khusus kayak gitu. Ini salah satu hal yang miss juga, yang sering kali terlewat oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman kayak gitu. Karena biasanya poin-poin yang disampaikan itu tuh miss, kayak terlewat gitu loh. Harusnya tuh A, B, C, D, tapi ternyata tuh A, C, D gitu. Ada poin B yang kurang disampaikan gitu. Jadi ketika awalnya kita ngebaca A, tiba-tiba tuh langsung lompat ke C, itu penulis dewan juri itu pembaca dewan juri itu bakalan mengetahui teman-teman ini tuh menulisnya tuh kurang runtut ya gitu. Harusnya membahas problem ini dulu, tapi teman-teman kok langsung loncat gitu. Dan itu kalau teman-teman kurang aware, bisa teman-teman tanyakan ataupun teman-teman minta feedback gitu sih ke reviewer, ke dosen, ke cutting kayak gitu, atau mentor teman-teman. Kemudian tujuan dan manfaat. Walaupun secara eksplisit ini nggak terlihat kayak gitu tujuan dan manfaat, tapi aku yakin, maksudnya teman-teman juga harus sangat-sangat sadar, kalau sangat aware juga kalau tujuan dari penulisan esai ilmiah terutama adalah untuk memberikan solusi terkait masalah yang ingin diselesaikan yang teman-teman tulis di latar belakang kayak gitu. Itu sih poin yang paling penting, yang walaupun nggak tertulis secara nyata ya, secara eksplisit ya, tapi harus tertulis secara implisit kayak gitu. Yang we do know ya, apakah teman-teman bisa atau enggak, tapi harusnya bisa gitu. Jadi ngasih tujuan dari kenapa kok teman-teman nulis ini kayak gitu. Kemudian setelah itu dilanjut ke tesis. Tesis ini spoiler kayak gini. Biasanya di kalimat akhir di pendahuluan tuh ada seperti teman-teman. Oleh karena itu berdasarkan paparan masalah yang telah penulis jelaskan, penulis menggagas suatu solusi berubah bla bla bla. Itu template untuk esai ilmiah yang solusi ya teman-teman, terutama yang anak-anak saintek gitu. Sering banget loh. Aku yakin anak-anak saintek tuh ide-idenya tuh ya kayak ide-ide instrumen, ide-ide kayak alat kayak gitu-gitu yang sebenarnya agak sama gitu, kayak sama dengan PKM gitu ya mungkin ya, tapi agak beda substansinya gitu. Kalau PKM itu berlembar-lembar, berapa sih PKM itu? PKM proposal ya, jadi kayak 10 halaman maksimal, kalau esai itu ya 7 halaman, tapi agak kompleks kayak gitu. Gitu sih. Itu tentang tesis. Kenapa kok kita harus tulis tesis? Karena bisa jadi kalau gini, menurut ini pendapat aku teman-teman ya. Jadi tesis itu adalah salah satu cara teman-teman untuk nge-branding di awal. Teman-teman ngasih semacam pantikan di awal agar si pembaca, si dewan juri ini tuh tertarik gitu ngebaca di bagian pembahasan kayak gitu. Jadi ketika teman-teman ini udah ngasih sedikit spoilernya di awal dan ternyata tuh dari spoiler itu tuh kayak menarik banget gitu, mungkin jadi bisa jadi pembaca ataupun dewan juri itu bakalan tertarik gitu untuk mendalami pembahasan teman-teman gitu. Gitu sih. Oke, kemudian lanjut ke pembahasan. Apa sih yang bisa dibahas di pembahasan? Apa sih yang Kak, maaf. Halo. Kak, maaf. Halo. Kedengeran nggak, Kak? Dengar. Oke. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, aku mau nanya yang di bagian pembuka tadi, itu kan ada beberapa part ya. Nah, jadi kalau di dalam esai ilmiah, itu kita tetap bikin semuanya ke dalam beberapa paragraf kan, bukan kayak mengkotak-kotakan misalnya A titik latar belakang, B titik tujuan, apa kayak gitu, apa gimana? Apa langsung tanpa ada judul gitu-gitu? Oke. Ini aku gini, jadi tuh aku pernah membuat yang seperti itu, kayak ngebuat yang gini. Aku pernah ngebuat yang latar belakang, tujuan, terus manfaat gitu pernah. Ada juga yang lebih ke apa ya, kayak pendahuluan langsung thread gitu, langsung beberapa paragraf gitu pernah. Dan semua juga ada. Gimana dong aku jawabnya? Agak sombong, mohon maaf. Jadi sebenarnya nggak ada term teman-teman tentang esai. Kalau menurut aku ya, terutama esai ilmiah, nggak ada term yang khusus banget. Apakah harus
apakah harus dikotak-kotakan atau enggak kayak gitu. Tapi amannya sih enggak dikotak-kotakan ya, kayak gitu. Karena beberapa panduan lomba pun juga kayak ini, meminta untuk tidak dikotak-kotakan, kayak gitu. Terus apalagi ya? Ya itu sih nggak dikotak-kotakan. Dan apa sih yang ngomong apa tadi? Udah itu. Itu Saskia. Oke, sip. Kasih, Kak. Oke, jadi refer ke ini ya ke panduan lomba kalau ikut lomba ataupun kalau somat tugas ya coba tanyakan aja follow up ke dosen. Tapi kalau seumpama kamu ragu, kalau secara umumnya sih emang nggak ada ininya, nggak ada kotak-kotakan gitu, nggak ada tulisan latar belakang, tulisan pendahuluan tuh nggak ada. Tapi kalau teman-teman menjumpai beberapa esai kompetisi ilmiah gitu, ada loh yang ngebuat kotak-kotak kayak gitu, termasuk aku. Termasuk aku kayak gitu. Jadi banyak sekali term tentang esai ilmiah. Manut aja sama panduan yang dikasih kayak gitu. Itu yang paling aman gitu. Oke. Udah aman? Aku lanjut ke yang pembahasan. Oke. Izin bertanya, Oke. Monggo. ini kira-kira pendahuluan bagusnya berapa kata ya? Berapa kata? Oke. I can't answer berapa kata, tapi kalau berapa halaman aku bisa jawab. Kalau berapa halamannya, aku saranin sih tidak lebih dari 2 halaman. Kalau umumnya itu 1,5 halaman. Itu kalau aku ya, kalau aku. Tapi sebenarnya juga tidak ada, lagi-lagi tidak ada panduan khusus banget untuk ngebuat suatu pendahuluan itu harus berapa kata. Lagi-lagi seperti itu. Tapi teman-teman sangat tidak aku sarankan untuk ngebuat pendahuluan tuh banyak-banyak gitu. Jangan ngebuat pembahasan tuh lebih dari 2 halaman ataupun let's say itu ya 1 halaman aja. Kalau aku sih biasanya 1,5 halaman kayak gitu. Kalau esainya itu maksimal 7 halaman. Jadi aku ngebuat 1,5 halaman untuk pendahuluan, kemudian setengah halamannya lagi untuk penutup, jadi ada 5 halaman untuk pembahasan gitu. Itu yang sering aku lakukan. Tapi beda juga kalau ternyata esainya tuh cuma 5 halaman kayak gitu. Aku nggak bakal dong ngebuat 1,5 halaman karena udah sangat habis nanti, udah habis di pendahuluan. Jadi ya tergantung berapa maksimal halaman yang diatur oleh panduan atau oleh panitia lomba kayak gitu. Oke, Kak. Siap. Oke, ada lagi sebelum kita move ke pembahasan? Izin bertanya, Kak. Oke. Oke, Mbak Najwa. Untuk bagian Sungkem. Oke, sebelumnya monggo. mohon maaf nggak bisa off cam. Siap. Untuk bagian tesis, Kak, boleh minta contoh yang lebih spesifik yang menarik perhatian dewan juri misalnya. Terima kasih, Kak. Oke. Gak buat aku berpikir ya. Sebenarnya gini, aku pernah ngebuat tesis itu seperti ini. Oke, sebenarnya tesis itu nggak necessarily important teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya kayak optional gitu teman-teman. Jadi nggak harus ada tesisnya, tapi aku saranin ada gitu sebagai branding di awal. Gitu. Itu juga sering aku tekankan atau tegaskan ke teman-teman yang lulus esai gitu. Jadi harus ada tesis kayak gitu. Seperti ini. Oleh karena itu, berdasarkan paparan masalah yang telah penulis sampaikan, penulis menggagas ini aku pernah buat ini. Penulis menggagas suatu konsep sanitasi darurat berbasis photovoltaic, reverse osmosis, dan microcontroller. Nah, dari situ mungkin bisa jadi pembaca ini agak sedikit tertarik gitu. Kok dia ngebuat seperti ini, kayak gimana sih bentuknya gitu, dia kok bisa mengcombine photovoltaic, kemudian reverse osmosis, dan microcontroller gitu. Gimana bentuknya? Nah, itu kayak hal-hal detail dikit seperti itu tuh bisa jadi memberikan curiosity, memberikan kayak ketertarikan gitu oleh pembaca kayak gitu, bisa jadi ya. Apalagi kalau teman-teman itu mengkaitkan ide teman-teman ke SDGs gitu. Sekarang kan apa-apa kan bisa dikait dengan SDGs nggak sih? Kayak semua lomba pun juga hampir tuh ngebahas tentang SDGs gitu, ngomongin tentang SDGs nomor 4 lah, pendidikan, kemudian ngomongin tentang SDGs nomor 13, climate action gitu. Jadi
kayak kalau teman-teman mengkaitkan dengan SDGs, menurut aku juga menarik kayak gitu. Bisa jadi menarik kayak gitu karena teman-teman ikut berkontribusi ke dalam implementasi SDGs 2030. Kalau untuk detailnya mungkin bisa aku share nanti ya di grup gitu. Yang kebayang gitu. Gitu Mbak Najwa. Ada follow up lagi? Halo Mbak Najwa. Baik, Kak, terima kasih. Oh, oke. Iya, paham, Kak. Oke, siap. Ada lagi sebelum kita move? Oke, aman ya? Oke, siap. Kita lanjut ke pembahasan. Di sini pembahasan itu isinya apa aja sih? Isinya adalah detail penjelasan teman-teman. Makanya tadi aku minta teman-teman itu membuat rencana pembahasan atau rencana detail pembahasan teman-teman gimana sih rencana detail yang ingin teman-teman bahas di pembahasan kayak gitu. Jadi aku ingin tahu teman-teman ini apakah sudah bisa mengaccomplish, teman-teman apakah sudah bisa merencanakan kayak gitu. Apa-apa aja yang teman-teman ingin bahas di pembahasan kayak gitu di bab kedua gitu. Jadi aku ingin tahu itu. Kemudian yang kedua adalah analis ide. Ini hampir ini. Analis ide tuh banyak sekali teman-teman ya. Kayak kalau aku tuh biasanya ngebuat tuh ini SWOT itu yang paling sederhana kayak gitu. Dan itu sebenarnya juga nggak harus teman-teman juga sih. Tapi at least ada kayak gitu. SWOT gitu. Ataupun ini analisis pentahelix kalau teman-teman tahu. Kalau teman-teman ikut webinar SR lain tuh ada tuh namanya pentahelix gitu. Ingin mengajak, ingin mencoba untuk mengikut sertakan peran-peran dari pemerintah, peran-peran dari para praktisi, peran dari masyarakat dalam implementasi esai teman-teman. Dalam hal ini agak nyangkut nih ke detail yang ketiga, yaitu tahap implementasi. Aku sering menegaskan, menegaskan gitu ke teman-teman yang sering ikut webinar aku itu kalau terutama yang esainya itu futuristik ya, kayak teman-teman santai itu aku yakin teman-teman pada paham gitu. Biasanya itu mereka membuat semacam sistem pertanian futuristik, pertanian yang apa gitu, yang itu kayak nggak bakal direalisasikan besok, itu nggak bakal, mungkin kayak tahun depan lah, mungkin 5 tahun ke depan gitu. Jadi sifatnya futuristik. Jadi untuk yang esai futuristik aku sangat-sangat menyarankan, nggak baku banget omongan gue, menyarankan teman-teman untuk membuat tahap-tahap implementasi ataupun bagaimana sih penerapan dari ide teman-teman kayak gitu. Ataupun kalau teman-teman esainya itu isinya kebijakan kayak gitu, esainya kayak mungkin aku nggak tahu ya teman-teman Sozum tuh isinya esai itu seperti apa, tapi yang aku tahu tuh biasanya tentang kebijakan kayak gitu. Jadi bisa jadi teman-teman ini membuat bagaimana sih alur dari implementasi kebijakan yang teman-teman usulkan ini kayak gitu. Jadi nggak cuma menjelaskan bagaimana kebijakan teman-teman, bagaimana teknologi yang teman-teman gagas, nggak seperti itu doang, tapi ada implementasinya seperti apa gitu. Ini akan membuat ide teman-teman ini cukup matang dan siap untuk direalisasikan kayak gitu. Hampir sama dengan PKMGT. Kalau teman-teman tahu, teman-teman ikut PKMGT itu mereka ada part di pembahasan itu peran-peran pada tahap pengimplementasian dan langkah-langkah dalam pengimplementasian gagasan kayak gitu. Itu yang aku ingin tekankan kayak gitu ke teman-teman di penulisan esai. Jadi ada tahap implementasi ataupun ya let's say penerapan aja gitu. Kemudian skema, model dan gambar. Ada beberapa yang tahu, ada yang enggak. Tapi aku pribadi sangat menyarankan teman-teman untuk membuat skema, membuat model, membuat gambar dari esai teman-teman. Gini, kalau aku ngasih bayangnya seperti ini. Kalau teman-teman jadi juri, tiba-tiba teman-teman tuh jadi juri untuk esai saintek gitu. Ya karena teman-teman punya, mungkin teman-teman udah dipercaya gitu sama orang gitu. Terus minta
diminta untuk jadi juri atau jadi pembaca esai anak-anak saintek. Yang mana idenya tentang teknologi. Aku sedikit yakin kalau teman-teman Sozum itu mungkin agak kesulitan gitu ngebaca esai-esai dari saintek gitu. Apalagi tadi aku ngomong tentang fotovoltaik, ngomongin tentang reverse osmosis, ngomongin tentang microcontroller. Apa itu microcontroller kayak gitu. Jadi makanya kenapa kok harus ada gambar? Itu lebih ke sebagai visualisasi dari ide yang ingin penulis sampaikan kayak gitu. Ada visualisasinya. Jadi ketika pembaca itu tidak memiliki background yang sama dengan penulis, at least dia tuh paham mungkin at least dia tuh bakalan paham ketika melihat visualisasi dari ide teman-teman gitu. Oh, seperti ini loh ternyata microcontroller gitu. Sebenarnya tahu tapi mungkin nggak tahu aja istilahnya gitu. Dan oh, seperti ini loh reverse osmosis, seperti ini loh skema idenya gitu yang ketika dibahas dalam bentuk pembahasan dalam bentuk tulisan itu kayak kok sulit banget dipahami kayak gitu. Tapi ketika membaca ataupun membuat skemanya tuh alah kayak ngenetok kan kayak gitu. Ternyata kayak gini doang. Nggak doang. Ternyata kayak gini kayak gitu idenya. Tuh, akan lebih paham gitu. Makanya aku sering mengadvise teman-teman untuk ngasih skema, ngasih model, ngasih gambar gitu. Oke. Mungkin itu tentang pembahasan. Itu sih tentang pembahasan. Oke. Kita lanjut ke penutup. Mungkin ada yang ditanyain di pembahasan? Boleh banget. Kalau ada concern atau follow up pertanyaan. Saya ingin bertanya, Kak. Oke, monggo. Sepertinya dari tadi Kakak menjelaskan mengenai tentang esai yang memberikan solusi. Yes. Tapi kalau esai yang hanya sekedar kita mengamati lalu kita meneliti saja, mungkin kayak saya di jurusan saya di HI itu misalnya tentang mengamati mengenai AUKUS begitu, Kak. Itu tentang organisasi keamanan gitu. Itu menurut Kakak pembahasannya yang dijelaskan kayak gimana gitu. Kan kita hanya cuma mengamati tanpa bisa memberi solusi gitu. Oke, berarti gini. Sebenarnya ini PR juga buat aku karena aku jarang untuk dapat teman-teman terutama di HI gitu. Dan kalau aku boleh bilang mungkin stop di ini ya teman-teman, di detail penjelasan idenya aja sih. Oke, aku sebenarnya belum ada gambaran untuk esai HI, makanya aku pengen tahu dulu dari Fairoza itu seperti apa sih esai teman-teman HI itu seperti apa gitu. Oke, aku sepertinya pernah kayak gitu, kayak sekilas ngebaca judul teman-temanku di HI kayak gitu, lebih ke analisis sistem politik suatu negara gitu nggak sih? Beberapa gitu kan. Dan iya gitu ya mungkin ya. Oke, mungkin ini PR buat aku ya. Sorry, I can answer today. Mungkin akan aku coba bahas gitu. Aku juga ingin belajar gitu ke teman-temanku gitu. Gimana sih esai HI kayak gitu. Tapi sepertinya bakalan stop di penjelasan aja kayak gitu. Ya, gitu sih. Mungkin ini lebih ke agak sangat relate, bukan sangat, bahkan relate gitu untuk teman-teman yang kompetisi esai ilmiah kayak gitu. Makanya tadi aku sering banget ngomongin kalau ini tuh bakalan sangat relate untuk teman-teman esai ilmiah gitu. Tapi sometimes kurang untuk teman-teman yang di luar itu gitu. Jadi akan coba aku sesuaikan lagi gitu esai untuk yang dari HI atau teman-teman itu seperti apa. Gitu. Oke, thank you Fairoza atas inputnya. Ada lagi dari teman-teman? Kak, aku mau nanya. Oke, monggo. Maaf sebelumnya off cam ya. Ini mau tanya tentang kalau misalkan analisis ide sama sorry. Untuk kayak pendapat sendiri kan ada, kita masukin di dalam tesis kan, menurut pribadi kita kayak ini apa gitu. Tapi kalau kita mau masukin pendapat tokoh-tokoh kayak tokoh hukum tentang pendapat ini, itu lebih jelasnya dimasukin ke pendahuluan apa ke pembahasan ya? Oke, gini, tokoh-tokoh itu tuh apa isinya sebelumnya? Dia ngebahas apa dulu? Apa?
kayak hukum ya. Menurut kita hukum apa, terus menurut tokohnya itu hukum itu adalah ini gitu Kak. Maksud aku kayak menurut tokoh ini kalau memecahkan solusi itu seperti ini, kalau itu tuh harus masuk ke pembahasan atau ke pendahuluan ya? Oke. Jadi Di lebih ke Ah. sorry, gimana? Nah, pendapat orang lain gitu loh. Oke. Jadi lebih ke ini ya, pendapat yang definisi-definisi gitu ya jatuhnya ya. Kayak ketika ngebahas suatu permasalahan tuh harus diselesaikan seperti apa gitu contohnya ya. Iya. Kayak gitu. Oke. Menurut aku definisi seperti itu bisa disampaikan kalau ini ya, kalau oke, ini sebenarnya di pembahasan teman-teman. Jadi dia tuh di pembahasan awal teman-teman memantik gitu. Kalau ada suatu problem seperti ini, teman-teman atau kita itu menyelesaikannya seperti ini loh, kayak gitu. Nanti di follow up dengan ide teman-teman atau dengan pendapat teman-teman seperti apa gitu. Kalau di pendahuluan ini tuh kalau menurut aku lebih ke fokus ke apa sih problem yang ingin teman-teman selesaikan atau ingin teman-teman bahas kayak gitu. Lebih ke tentang problemnya aja kayak gitu. Kalau menurut aku ya. Jadi lebih ke problemnya aja, fokus di problemnya. Setelah selesai coba move di pembahasannya itu ya tadi dimulai ngebahas kalau menurut tokoh A ketika menurut tokoh A problem seperti ini tuh dapat diselesaikan seperti ini loh kayak gitu. Tapi menurut tokoh B juga seperti ini. Nah, penulis punya mencoba mungkin ini aku ini ya coba ngarang ya, sorry aku kurang tahu juga nulisan seperti apa. Jadi kayak kalau menurut penulis sendiri, penulis tuh mencoba mengcombine mungkin ya, aku nggak tahu apakah bisa seperti itu, mengcombine gitu dari pendapat A, pendapat B kayak gitu. Kemudian penulis tuh punya sebuah strategi baru gimana bisa menyelesaikan permasalahan tersebut kayak gitu. Gitu sih mungkin. Oh, berarti masuknya ke pembahasan ya? Yes. Itu pun juga sebenarnya tergantung juga dari gimana pendapatnya tokoh itu juga, apakah itu bisa dimasukkan ke pendahuluan atau pembahasan itu. Jadi kayak filter aja sih, diseleksi aja gitu. Tapi kalau fokusnya tadi kamu bilang tuh sebenarnya lebih cocok untuk masuk di pembahasan kayak gitu. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Ada lagi? Saya izin bertanya, Kak. Oke, monggo. Sebenarnya ini agak general sih, di pembahasan tadi juga bisa masuk. Untuk referensi beberapa pendapat atau kalimat yang kita kutip dari beberapa sumber yang bisa juga dikatakan sebagai fakta-fakta yang ada, itu di jurusan saya sendiri kan ada kayak aturan bakunya harus ngambil dari sebuah jurnal ilmiah kayak. Kalau untuk esai ilmiah sendiri itu bisa nggak Kak kalau dari misalnya media berita online atau dari jurnal yang maksudnya selain dari jurnal ilmiah. Terus di jurusan saya juga kalau misalnya bikin karya ilmiah atau apapun esai yang berbentuk gitu, disarankan dosen jangan menggunakan pendapat sendiri gitu Kak. Kalau di esai ilmiah sendiri bagaimana Kak? Wow, agak bertolak belakang ya. Tadi ada yang bilang kalau agak bertolak belakang. Oke, jadi kalau di esai ilmiah sendiri, ini based on my experience ya. Jadi lebih ke gini, pendapat tapi banyak faktanya. Itu kayak aku tangkap banget kayak gitu. Jadi apa yang aku selesaikan itu apa yang aku sampaikan itu harus ada faktanya kayak gitu. Jadi nggak cuma omong doang kayak gitu. Gitu sih yang jadi sisi pendapat, sisi opini yang ingin aku sampaikan ini tuh lebih ke bagaimana caranya aku mendeliver suatu solusi kayak gitu. Yang mana pokok-pokok tulisan yang dibahas di pendahuluan itu tuh mostly ya lebih ke fakta-fakta yang terjadi di masyarakat gitu. Akan sedikit banget di pendahuluan ini ngomongin tentang opini. Itu menurut aku. Karena ya kalau ngomongin pendahuluan atau latar belakang ya kita harus ngomongin fakta yang ada di masyarakat dong. Kita nggak bisa mencoba untuk memaksakan suatu fenomena yang ada
saat ini menurut kita kayak gitu. Oke, itu yang pertama tadi terkait apa tadi tuh aku lupa. Ya gitu. Semoga aku lupa. Terus tentang referensinya. Untuk referensinya sendiri untuk di esai ilmiah ini tidak harus untuk di jurnal sih sebenarnya. Bisa jadi di media berita kayak gitu. Tapi itu harus yang valid teman-teman. Jadi nggak asal-asalan media berita kayak gitu. Jadi kayak nggak boleh blog ya, nggak boleh blogspot, nggak boleh Wikipedia. Terus ya kayak jatuhnya lebih ke kayak apa ya? Kayak mungkin contohnya kayak CNN gitu mungkin. Terus kemudian Detik, terus BBC gitu. Itu sih yang bisa diambil kayak gitu karena mereka cukup valid kayak gitu untuk kita sadu. Terus apalagi tadi sorry, Army. Waduh, BTS banget nih Army. Gimana tadi? Aku Eh, lupa, sorry. ya Kak, terus untuk idenya sendiri berarti nanti kayak dari pendapat kita didukung dengan sumber-sumber yang valid seperti yang Kakak sebutkan tadi ya Kak. Iya, benar. Itu sih yang aku Terus tangkap dari esai ilmiah. Gimana? kalau misalnya untuk apa permasalahan yang ada di masyarakat sendiri, terus permasalahan yang lagi hype-hype sekarang kan biasanya agak sulit ya Kak menemukan jurnal ilmiah yang beneran sama. Berarti itu lebih prefer kita ambil ke media-media online yang percaya aja gitu ya Kak. Yes, itu yang aku tangkap juga dari selama aku nulis esai gitu ya sih. Gitu. Ada problem-problem yang mana tuh sifatnya long lasting. Apa ya? Lebih ke problem-problem yang mana tiap tahun mesti ada. Kayak masalah sampah. Itu kan tiap tahun mesti ada kan, dan sampai sekarang pun masalah sampah juga belum terselesaikan dengan baik gitu. Dan itu bisa jadi itu ada jurnalnya kan. Maksudnya ada yang pernah dibahas di jurnal kayak gitu. Tapi kalau problem-problem yang mana sifatnya itu periodik, sifatnya itu kayak nggak apa ya, kayak cuma ada di tahun tersebut, itu kan nggak jarang banget kalau ada jurnal ngebahas itu gitu. Dan itu seringnya yang ngebahas ya para media berita gitu sih. Army. Ya baik, terima kasih Kak. Oh, BTW tadi udah kejawab semua atau belum? Aku agak miss, sorry tadi. Agak Udah Kak. lupa. Oke, udah semua ya? Pertanyaannya cuma 2, ya. Oke, siap. Ada lagi sebelum kita move ke penutup? Oke, nggak ada ya. Semoga cukup clear. Jadi aku tadi ada PR tentang esai Sozum ya. Karena tadi aku cukup kaget juga ternyata hari ini batch itu banyak sekali yang Sozum kayak gitu. Dibandingkan batch sebelumnya tuh sepertinya mostly anak-anak saintek kayak gitu. Jadi agak kaget juga nih saya. Hahaha. Oke, lanjut ke part yang ketiga yaitu penutup. Penutup itu isinya apa aja sih? Itu isinya itu kesimpulan sama saran. Ini lagi-lagi ini sama dengan yang di esai ilmiah, maksudnya di esai kompetisi ya gitu ya. Poin penting dari penutup itu adalah, poin penting dari kesimpulan itu adalah kesimpulan harus menjawab tujuan. Dan tujuan dari nulis esai itu adalah menyelesaikan permasalahan yang dibahas di latar belakang. Jadi kesimpulan itu adalah isinya menegaskan kalau pendapat teman-teman, solusi teman-teman, ataupun ide teman-teman ini bisa menyelesaikan permasalahan. Itu poin yang paling penting di penutup. Di kesimpulan. Jangan tambah-tambahin penutup itu atau kesimpulan itu dengan hal-hal yang sifatnya itu kayak tambahan gitu, jangan. Jadi fokus aja pada penegasan itu. Gitu sih, lebih ke penegasan kalau ide teman-teman ini menyelesaikan permasalahan yang teman-teman bahas di pendahuluan gitu. Itu sih yang paling penting. Kemudian saran ini sebenarnya opsional. Kalau teman-teman saintek itu seperti ini, saran tuh kayak untuk peneliti sesudahnya sih berikutnya saya sarankan untuk membahas bla 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 gitu. Walaupun itu jarang terjadi gitu ya, kayak ngasih ide ke orang lain katanya ya. Nyari ide sendiri aja sulit, apalagi ngasih ide ke orang lain kayak gitu. Jadi ini jarang sekali kayak gitu ke tahap ngasih saran gitu. Tapi ya mungkin saran-saran yang dikasih itu saran-saran yang umum banget gitu loh, yang mungkin bisa jadi itu tidak langsung bisa ditangkap secara mentah-mentah kayak gitu. Oke, itu sih. Nah, penutup. Oke, kita lanjut ya. Ini berapa nih? Oke, dua slide terakhir gitu tentang kesalahan-kesalahan umum di penulisan esai. Yang pertama adalah belum memahami dengan baik
definisi esai. Makanya tadi aku di awal sangat-sangat menekankan teman-teman untuk paham dulu definisi esai. Karena tidak sedikit kalau teman-teman itu ikut lomba, tapi ternyata tuh agak miss di jenis tulisannya teman-teman submit kayak gitu. Pernah aku diminta untuk jadi juri esai gitu. Ini termnya saintek sekali lagi. Mohon maaf, kurang relate dengan orang Zoom kayak gitu. Jadi termnya itu lebih ke saintek. Mereka nih ngebuat esai yang jatuhnya lebih ke artikel kayak gitu, lebih ke nggak ada idenya, kemudian lebih ke ide-ide yang sifatnya general. Ide-ide yang lebih sekarang tuh udah sangat-sangat ada gitu. Kayak contohnya kalau sampah ya harus ngebuang sampah. Itu kan udah sangat laul lah gitu ya, udah sangat-sangat zaman dulu banget gitu loh. Kayak idenya tentang membuang sampah pada tempatnya. Kayak, kita semua tahu kayak gitu kalau problematika, maksudnya ketika ada sampah berserakan kita harus buang. Ketika punya sampah juga kita harus membuangnya pada tempat sampah kayak gitu. Kayak gitu itu ada loh yang kayak gitu, kayak membahas suatu hal-hal yang sangat-sangat umum gitu, yang bahkan tuh orang pada tahu kayak gitu, dan lebih ke apa ya? Sayang gitu loh, kayak sia-sia gitu loh, takutnya dia tuh udah effortnya udah tinggi gitu untuk membuat tulisan yang cukup banyak, tapi ternyata dia tuh gak nulis esai, tapi cuma nulis-nulis apa ya jatuhnya? Kayak review ataupun kayak tulis-tulisan biasa kayak gitu. Dan yang kedua adalah bingung perbedaan antara esai dan artikel. Di sini lebih ke ini ya, kalau aku boleh bilang, artikel ini tuh lebih ke ngebahas suatu hal, tapi tidak ada sisi pandangan, tidak ada sisi opini. Nah ini, tidak ada sisi opini dari yang ingin dijelaskan kayak gitu. Kemudian kalau esai ini tuh ada problematika, ada sisi opini yang ingin kita sampaikan kayak gitu di tulisan tersebut. Jadi itu yang paling membedakan antara esai dan artikel. Kemudian yang ketiga adalah belum memahami kaidah SPOK. Yang walaupun aku yakin dan aku sangat percaya teman-teman ini tuh sejak SD ya dapat materi bahasa Indonesia. Berarti berapa? 3 ada 12 tahun. Kemudian nambah kuliah juga yang mungkin ada tugas-tugas ngelaprak, tugas-tugas buat esai ya gitu. Tapi masih ada loh yang ternyata tuh nulis kayak hilang subjeknya, hilang predikatnya gitu tuh masih ada. Dan ya aku ngomongnya tuh kayak ya itu umum banget ya gitu, masih ada yang seperti itu yang mungkin ini lebih ke ini ya, lebih ke kayak kelewatan gitu, kayak kelewatan sih, kayak terlewat gitu, kayak dia nggak teliti gitu. Makanya seringkali ketika apa ya, untuk mengetahui apakah kita tuh udah bener itu dia minta review ya gitu, apakah tulisan kita tuh udah bener kaidah SPOK-nya, apakah udah bener detail-detailnya kayak gitu. Kemudian yang keempat nih, belum bisa membuat kerangka dengan baik. Oke, kerangka dan baik ini sepertinya akan aku sampaikan di pertemuan selanjutnya kayak gitu, besok gitu. Gimana sih membuat kerangka yang baik, kerangka yang runtut kayak gitu, apalagi di pendahuluan kayak gitu. Karena kan pendahuluan itu harus dibuat dari poin umum ke poin khusus gitu. Jadi harus runtut gitu. Kita nggak boleh ada bolong pembahasan kayak gitu. Nggak ada bolong poin. Nggak ada poin yang bolong, nggak ada poin yang bolong di sana gitu. Terus saya tuh bingung mencari sumber pustaka kayak gitu. Tadi ada yang ini kan tanyakan tentang kalau di esai tuh pustakanya atau sumber atau referensi itu seperti apa aja sih Kak gitu. Tadi kan aku bilang kalau untuk esai ilmiah itu teman-teman bisa pakai media berita, media elektronik gitu, tapi dengan satu harus valid, kemudian bisa pakai jurnal juga, pakai paper penelitian sebelumnya, pakai ya seperti yang teman-teman buat kayak gitu di tugas-tugas teman-teman gitu. Tapi jatuhnya kalau esai itu lebih fleksibel gitu. Maksudnya kita bisa pakai media berita tapi asalkan itu valid gitu. Kemudian tidak bisa mengembangkan kalimat di esai. Ini bisa diatasi dengan jam terbang gitu. Aku sangat yakin kalau teman-teman tuh udah sering nulis esai gitu, teman-teman bakal bisa ngembangin tulisan sendiri gitu. Aku pun juga sangat yakin teman-teman di Saintek di HI kan banyak banget kan ininya tugas-tugas esai. Ketika aku melihat teman-temanku di HI itu kayak mereka tiap minggu, tiap hari, ataupun kayak UTS-nya tuh kayak esai gitu kan. Dan aku sangat yakin mereka udah sangat mahir nulis esai gitu, udah sangat mahir untuk gimana mengembangkan kalimat-kalimat di esai. Oke, cuma mungkin sering aja
minta review gitu. Oke, terus selanjutnya adalah tidak meminta review. Oke, ini lanjutannya ya. Tidak meminta review ke orang lain gitu. Karena bisa jadi pemahaman kita itu yang menurut kita tuh udah bener, tapi ternyata tuh kurang bener. Gimana sih ngomongnya? Yang pemahaman ataupun tulisan yang menurut kita tuh udah bener, ternyata tuh kurang bener di kacamata atau menurut orang lain kayak gitu. Makanya kita butuh yang namanya review dari orang lain yang teman-teman refernya tuh ya nggak main-main. Maksudnya bukan orang yang sembarangan gitu teman-teman, kayak dari mungkin dari mentor teman-teman, dari cutting, dari dosen teman-teman gitu. Jadi mereka cukup kredibel, kredibel sih, cukup mumpuni untuk diminta review kayak gitu. Kemudian tidak memberikan gambar, model dan yang mendukung kayak gitu, ataupun full tulisan. Di sini khususnya kalau ide-ide yang jatuhnya kayak futuristik, ide-ide yang jatuhnya butuh visualisasi, yang mana kurang umum untuk bisa dipahami oleh orang awam kayak gitu. Aku kalau jadi orang sosial nggak bakalan bisa paham apa yang dibahas oleh orang saintek gitu. Jadi butuh visualisasinya. Kemudian idenya mainstream dan sudah dikembangkan orang lain. Di sini sering banget terjadi idenya mainstream. Maksudnya tuh kayak dia itu tidak aware kalau idenya itu ternyata udah pernah dibahas oleh orang lain kayak gitu. Yang mana hal ini bisa diatasi dengan minta review kayak gitu, ataupun memvalidasi idenya lewat internet kayak gitu, lewat internet. Biasanya tuh menemu sih. Aku dulu pernah udah kayak mikir keras, ternyata tuh ide aku udah ada di internet gitu. Ya sia-sia banget kayak gitu. Terus judul kurang atraktif. Lagi-lagi ini relate dengan teman-teman di saintek, terutama di esai kompetisi kayak gitu, karena judul itu biasanya jadi branding. Jadi branding untuk suatu tulisan, apalagi kalau kompetisi gitu. Ada biasanya dewan juri itu tuh seringnya tuh kayak ngasih sisi subjektivitas gitu loh, teman-teman. Aku pun tidak memungkiri juri itu punya sisi subjektivitas kayak gitu. Mereka bakal milih tulisan-tulisan yang mana tuh menurut mereka tuh mudah dipahami, atraktif kayak gitu-gitu. Dan hal itu sih yang membuat judul ini salah satu hal yang penting untuk diperhatikan kayak gitu. Judul yang atraktif itu bakal membuat branding yang bagus untuk suatu esai. Yang mana ketika judul itu bagus, pembaca ataupun dewan juri itu bakal sangat excited gitu loh untuk membaca bagian pendahuluan, pembahasan sampai penutup gitu. Itu yang aku pahami sampai sekarang. Kemudian ini yang selanjutnya adalah plagiarisme lebih dari 25% kayak gitu. Oke. Sebenarnya yang aku notice tuh 20% ya. Aku nggak yakin, aku pun kayak mungkin di Soulzoom itu bakalan berbeda kayak gitu. Mungkin standarnya untuk plagiarisme harus maksimal sih, minimal ya. Aku lupa. Maksimal. Ya, maksimal. Ya, maksimal berapa kayak gitu. Tapi yang aku pahami kalau SSI kompetisi seperti ini, kayak plagiarisme-nya itu tidak lebih dari 20% kayak gitu. Jadi dia tuh bener-bener kalau semua kita menyandu dari orang lain, kita juga harus ngasih citasi. Kemudian kemudian kalimatnya kita sadar itu juga harus kita paraphrase kayak gitu-gitu sih. Jadi itu untuk menghindari plagiarisme. Terus ini yang paling fatal sih, dan harapannya sih teman-teman nggak bakalan nyampe pada tahap ini atau nggak pada tahap salah ini gitu. Jadi itu adalah format yang salah. Aku yakin ketika teman-teman ikut lomba kompetisi ataupun ketika dapat tugas itu teman-teman bakalan baca dulu formatnya yang diberikan oleh dosen seperti apa, atau format yang diberikan oleh panitia kompetisi itu seperti apa kayak gitu. Aku yakin gitu. Jadi untuk kesalahan yang terakhir itu aku yakin teman-teman enggak lah kayak gitu. I hope so. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Cukup general dan bahkan kayak materi-materi yang cukup dasar, basic kayak gitu. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan cukup baik. Tadi aku punya beberapa PR gitu nih, semoga aku bisa jawab besok, ataupun kalau enggak bisa aku jawab di minggu depannya lagi. Gitu, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kita lanjut ke sesi Q&A gitu. Monggo kalau teman-teman ingin bertanya tentang materi dari awal sampai akhir. Boleh. Ataupun yang lain juga boleh. Oke, monggo Dila.
Kalau masalah juri itu lebih spesifik, dia ngelihat esai ini bagus dari mana ya? Dari idenya kah atau dari permasalahan kita temuin gitu, atau dari bahasa-bahasa baku kita gitu? Dia tuh lebih nilai dari mananya ya? Kalau juri Oke, thank you itu Dila. Dila dari prodi apa BTW? manajemen aku Kak. Oke. Oke, dari manajemen. Teman-teman ini nggak pernah ngelihat panduan di esai itu atau di kompetisi itu ada kayak apa ya, daftar poin apa sih, kayak persentase penilaian gitu. Mesti ada kan? Ya nggak sih, halo Dila? kadang nggak dikasih Kak. Kadang juga kan kalau dari guru juga suka ngasih kita tugas esai. Nah dari situ tuh ini sebenarnya yang harus di benar-benar poin penting itu dari permasalahannya ini atau kita nyari masalahnya gitu. Oke. Gitu loh. Lebih ke argumentasinya sebenarnya. Itu yang paling penting. Lebih ke idenya. Jadi itu sama di kompetisi ilmiah ataupun di tugas pun juga sama gitu, lebih ke argumentasinya. Gimana cara kita ngebawa suatu argumentasi, ngebawa suatu ide yang mana ide itu relate atau ide itu adalah sebuah solusi ataupun sebuah pandangan, sebuah opini dari suatu permasalahan ya gitu. Terlepas apakah masalah itu urgent atau enggak, sebenarnya itu kayak apa ya? Bisa jadi penting, bisa jadi enggak gitu. Tapi selama teman-teman ini bisa ngebuat argumentasi yang baik gitu, didukung bisa ngebuat argumentasi yang baik, itu bakalan jadi poin yang tinggi banget. Nah, kalau kita ngebuat argumentasi yang baik, tentunya kan harus ditunjang dengan skill nulis yang baik juga kan. Karena nggak mungkin dong kita punya argumentasi yang baik, kita bisa mendeliver ide dengan baik, tapi cara kita menulis tuh masih asal-asalan. Dewan juri aku yakin ataupun pembaca ataupun dosen kamu juga bakalan kesulitan untuk memahami argumentasi kamu kayak gitu. Baik Kak, terima kasih. Oke, siap. Nah, ada lagi ingin bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, aku tutup. Cukup awal nih. It's okay. Nggak ada beneran? Udah cukup clear atau emang sangat basic gitu ya? Mungkin teman-teman nggak ada concern? Ataupun boleh kalau teman-teman sharing tentang gimana kayak kan tadi kan udah banyak kan yang ngomongin tentang gimana sih problematika gitu. Tapi mungkin ada lagi yang ingin ngomongin tentang problemnya juga boleh loh kayak gitu. Ataupun teman-teman sekarang lagi ada kompetisi dan bingung gimana developnya juga boleh banget. Jadi terserah teman-teman mau cerita apa aja di sini sebenarnya dan harapannya aku bisa menjawab kayak gitu. Izin masuk Kak. Oke. Kalau dari Halo Army. ya, posternya kan nggak ada yang bahas tentang presentasi gitu kan Kak. Padahal iya. Menurut saya kan agak penting gitu ya Kak presentasi. Apalagi kayak saya belum pernah ngikutin lomba kepenulisan yang sampai ada presentasi dan masih ngerasa public speaking-nya sangat jauh gitu. Terus setelah ngedengar beberapa presentasi yang Kakak berikan kepada kami gitu kayak relate sih, wajar kayak public speaking-nya juga udah bagus gitu Kak. Nanti bakalan ada disinggung-singgung tentang presentasi gitu nggak Kak? Oh, oke. Jadi tuh di batch sebelumnya tuh juga hampir sama kayak gitu. Jadi oke, aku lupa ngomongin ini teman-teman. Aku kayaknya tuh semacam punya timeline ini loh, timeline apa aja akan aku bahas selama 6 pertemuan. Jadi tuh bisa jadi materi yang akan aku sampaikan ini tuh sama dengan yang di poster, di flyer gitu, tapi bisa jadi teman-teman tuh bisa request gitu. Di batch sebelumnya teman-teman kemarin itu tuh ada tuh sesi kayak apa sih namanya tuh role play kayak gitu untuk presentasi gitu ada kayak gitu. Dan kalau teman-teman sepakat ada sesi, maksudnya ada materi presentasi juga, hayuk kayak gitu boleh. Oke, bentar aku coba carikan. Ada nggak ya?
list materinya. Bentar. Yang kemarin di batch sebelumnya. Yang kan aku yakin juga teman-teman kan nggak cuma fokus di penulisan doang gitu loh. Pengen tahu juga bagaimana sih mempresentasikan idenya gitu-gitu. Yang harapannya sih juga kayak teman-teman bisa aplikasikan gitu juga. Dan teman-teman nanti mau gitu untuk praktik gitu. Mungkin 1-2 orang untuk praktik presentasi, kemudian kita semua di sini jadi dewan juri kayak gitu. Dulu kayak gitu saya cukup seru sih untuk presentasi kayak gitu. Ada yang menimpal untuk bertanya gitu. Oke, ini materi yang aku tawarkan di batch sebelumnya, teman-teman. Jadi dimulai dari hari ini itu ngomongin tentang introduction, struktur penulisan, kemudian di pertemuan kedua ini ngomongin tentang gimana cara nulis esai, terutama ini untuk teman-teman yang saintek. Kenapa sih aku sangat-sangat khusus untuk saintek ya? Oke, coba aku akan sesuaikan lagi untuk materi-materi selanjutnya untuk teman-teman FASUB juga. Kemudian di ideation, lebih ke gimana sih mendevelop suatu ide, kemudian di kerangka, gimana apa sih poin-poin kerangka seperti apa? Nanti juga aku minta teman-teman untuk matching kerangka gitu, matching kerangka, kemudian referensi itu dari mana aja, kemudian kalau teman-teman nggak tahu Mendeley, aku bakalan coba ngasih tahu tentang Mendeley kayak gitu-gitu. Kemudian pertemuan ketiga itu review esai, review beberapa esai, terus sama ada materi presentasi gitu. Terus kemudian di pertemuan keempat itu konsultasi, pertemuan kelima adalah review pretest. Review pretest. Kemudian pertemuan ke-6 itu ada review post test sebenarnya, ini proses dan praktis presentasi. Sebenarnya nanti setelah pertemuan ke-4 ini tuh aku minta teman-teman untuk ngebuat post test kayak gitu. Jadi nanti akan ada sesi juga untuk review post test teman-teman kayak gitu. Itu sih yang aku tawarkan. Kalau teman-teman ada saran, boleh banget loh kayak gitu. Nanti juga akan aku siapkan gitu materi-materinya. Gitu. Boleh banget. Ataupun kurang di mana gitu boleh. Ini sih yang kemarin. Atau yaudah seperti ini, atau ada yang ingin berpendapat, sok monggo. Nggak ada nih. Bentar aku coba lihat lagi. Kayaknya udah. Oh, oke. Coba aku lihat lagi di ini ya, di file-nya Lesq itu apa aja. Aku juga lupa BTW. Karena ini juga udah aku ubah-ubah kayak gitu. Kemarin kan aku kayak ngasih kayak apa yang ingin aku sampaikan, tapi ternyata ketika di kelas tuh mereka minta kayak ini. Minta ada materi presentasi. Gitu. Wait. Sorry. Oke, alur, pengalihan ide, bidang penulisan, proses kode etik. Oke. Di sini sebetulnya tuh kayak ini ya, aku apa ya? Tiap pertemuannya tuh kayak sedikit-sedikit gitu loh, sedikit-sedikit dan sepertinya itu juga bisa dibahas dalam 2 hari kayak gitu. Jadi harapannya sih ntar banyak di ini aja ya, lebih ke diskusi kayak gitu, lebih ke praktis, melihat gimana sih esai-esai teman-teman itu kita bisa ngebahas juga. Aku juga bisa belajar dari teman-teman Sozum gitu, gimana sih developnya esai teman-teman Sozum kayak gitu. Gitu sih. Jadi teman-teman sepakat untuk timeline seperti ini atau ada yang ingin ditambahkan? Boleh loh BTW kayak gitu. Kalau sepakat ini udah raise hand biar rame. Kak, Oke. timeline workshop yang di PPT ini sama yang di poster kan rada bedaan ya. Yes. Nah, lebih enakan yang timeline workshop di PPT ini sih, jadi aku setuju. Oh, oke. Thank you, Saskia. Ini aku tadi bilang kan kalau sepakat silahkan raise hand atau jempol. Biar agak rame aja nih. Emang ya. Biar aku tahu apakah ada orang di sini. Apakah pada nyimak?
Oke, thank you teman-teman. Jadi mostly udah setuju ya. Oke, nanti kalau seumpama nih di tengah jalan nanti teman-teman ada kayak, "Kak, ini ya kayak minta ini dong, kayak materi ini," kayak gitu, ataupun ya apapun deh kayak gitu, sharing pengalaman juga boleh kayak gitu, nanti coba aku akan sesuaikan, coba aku akan pertimbangkan dan nanti aku kasih kasih materinya, kayak gitu. Oke, mungkin cukup itu dulu ya teman-teman. Oke, sebelum itu aku ingin make sure lagi apakah nggak ada pertanyaan? Terakhir deh, last check. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Oke, jangan lupa untuk ngerjain pretest-nya dikumpulkan paling lambat Jumat 23.59. Asik. 23.59. Karena aku biar bisa nge-review di hari Sabtu paginya, kayak gitu. Jadi ada waktu untuk aku nge-review esai teman atau ngebaca at least esai teman-teman kayak gitu. Jadi ya gitulah. Biar nggak ngedadak banget teman-teman. Harapannya teman-teman ini ya kooperatif gitu. Kita saling bekerja sama di sini. Oke, thank you. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman udah pada join di malam minggu ini yang harusnya teman-teman mungkin yang nggak jomblo. Yang nggak jomblo ini ada agenda, buat teman-teman sangat produktif di malam hari ini. Terima kasih udah pada join. Mungkin aku tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan happy weekend. Happy weekend, Kak. Thank you. Oke, thank you semuanya udah pada Terima kasih, join. Kak. Siap. Aku, ini ya apa namanya tuh? Stop record.